Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai KPTKers, berjumpa kembali bersama saya dan dua narasumber kita kembali lagi ya. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan bertemu dengan saya Pak ya. Tetap semangat ya, Pak. masih tetap semangat. Wah, luar biasa ini teman-teman kemaritiman ini. Dan tetap kompak juga saya lihat ini. Dari berapa kali ikut atau datang menghadiri undangan kami ini, saya lihat selalu kompak dengan pakaiannya yang selalu sama ini. Selalu sama. Baik teman-teman KPTKers, kembali lagi di sini masih dalam serial KPTK punya pelatihan, di mana kita akan membahas terkait dengan pelatihan-pelatihan apa saja sih sebenarnya yang akan diadakan oleh KPTK di tahun 2023. Ya, kali ini kita akan kembali membahas terkait beberapa diklat di kemaritiman. Ya, penasaran kan diklat apa saja? Ya, kita sudah menghadirkan dua narasumber yang saya kira tidak asing lagi oleh teman-teman ini, Pak Rahmat dan Pak Kholis. Dua orang narasumber ini semuanya adalah Widya Iswara di BPP MPV KPTK. Apa kabar Bapak-bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat ya? Masih sehat ya? Masih sehat. Masih segar. Selalu segar ini. Segar. Ya, apalagi hari ini ya banyak berolahraga kita hari ini ya. Habis senam-senam tadi Pak. Habis senam, habis olahraga. Segar selalu. Baik, Pak Rahmat dan Pak Kholis. Hari ini kita akan membahas langsung 3 mata diklat yang akan diadakan oleh KPTK. Pertama terkait dengan Atkapin, terus Ankapin dan BST ya. BST. Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan. Kemudian Ankapin, ahli nautika kapal penangkap ikan, BST Basic Safety Training. Ya. Nanti apa-apa sih yang dibahas terkait dengan pelatihan itu apa saja? Mungkin bisa disampaikan dulu mungkin Pak terkait dengan Atkapin, Ankapin ini. Kemudian nanti BST itu seperti apa? Silakan. Iya. Jadi sebenarnya pelatihan ini kita sudah rancang tahun lalu Pak ya. Tahun lalu. Ya. Ini kan berawal dari beberapa hasil pertemuan dengan kepala sekolah dulu itu. Ya, dengan kepala sekolah ya, dengan guru-guru juga. Dengan guru-guru juga ya. Saat itu, karena kenapa yang menjadi kendala di SMK itu adalah pada saat anak-anak mau ikut ujian Ankapin. Ya. Menjadi prasyarat Pak. Oh, menjadi prasyarat. Menjadi prasyarat bahwa gurunya juga harus punya sertifikat ini. Sertifikat seperti itu ya. Sehingga ini yang menjadi kendala di kita, di teman-teman kita di kemaritiman itu. Karena kan rata-rata seperti yang pernah saya sampaikan juga di awal Pak itu Pak ya. Bahwa di teman-teman kita guru itu kan bukan banyak yang basicnya bukan dari pelayaran dari pelayaran. Seperti itu sehingga kami ada dari balai untuk bisa memfasilitasi mereka Pak ya dengan mengadakan pelatihan Atkapin ini. Iya, seperti itu Pak. Berarti ini sekaligus sebenarnya jawaban. Ketika orang-orang di luar sana mungkin bertanya, kenapa sih guru-guru diikutkan atau disuruh ikut pelatihan Atkapin dan Ankapin? Padahal sebenarnya Atkapin dan Ankapin ini kan peruntukannya untuk mereka yang mau berlayar ya. Kenapa ini diperuntukkan untuk guru? Padahal guru kan tidak mau berlayar. Betul. Itu mungkin yang jadi jawabannya Pak ya. Betul. Karena ketika nanti luaran SMK siswa-siswa nantinya diharapkan juga tersertifikasi, punya sertifikat Atkapin dan Ankapin ya. Gurunya juga menjadi prasyarat harus punya juga ini Atkapin dan Ankapin sebelumnya. Apalagi mungkin menuju ke approval seperti itu Pak ketika mereka akan approve. Jadi kalau di sekolah tidak ada guru yang punya jasa Ankapin. Kalau tidak salah sekarang minimal ada 6 orang Pak. Minimal 6 orang harus punya. Harus punya. Iya. Supaya mereka bisa melakukan ujian itu. Bisa melakukan ujian di sekolah masing-masing. Di sekolah masing-masing. Jadi tidak perlu lagi memanggil orang dari luar. Iya. Atau mungkin ke instansi luar untuk. Kan terkadang selama ini yang terjadi seperti itu Pak. Mungkin kerjasama dengan perhubungan, dinas perikanan. Tapi kalau kerjasama ini tetap mungkin artinya dia sebagai pengajar pengajar dari luar Pak. Tapi mungkin ketika mereka atau guru-gurunya punya sertifikat Atkapin dan Ankapin setidaknya bisa menekan. Betul. Itu menekan. Tidak yang seperti utama. Lagian harapannya Pak bukan cuma sekedar sertifikat saja. Tetapi dengan teman-teman guru ikut di kegiatan ini kan
jumlah JP-nya banyak Pak ya. Oh iya. Ada sekitar 680 JP. Ada 680. Jadi iya, JP. jadi Ya. betul-betul yang ikut di diklat ini, saya rasa kalau mengikuti dari awal Pak ya, berarti dia akan betul-betul mempelajari seluruh materi yang sesuai dengan jurusannya. Misalnya di kalau Ankapin berarti dia semua dengan nautika kapal nautika perikanan iya, semuanya Pak. dipelajari di sana. Semua dari biasa ya. materi pelayaran, semua materi alat tangkap, semua akan dipelajari seperti itu. Di 460 JP itu ya. Iya, 600. 600. Iya, sekitar 650. 650 JP itu. Luar biasa. Seperti itu. Banyak nih. Iya. Berarti durasinya nanti bakalan Mungkin panjang. jatuh Pak, sekitar ya. 2 bulan, 3 2 sampai 3 bulan. Yes. Pak, ya. Ini Yang penasaran dan mau ikut ini Iya, sudah dapat info pertama ini. ada 650-an JP kurang lebih Pak ya. Pelatihan Atkapin dan Ankapin ini. Iya. Luar biasa. Itu masing-masing 600. Iya, masing-masing Atkapin. Ankapin juga Iya. seperti itu. Jadi Nanti guru-guru yang mau ikut harus mempersiapkan waktunya ini. Iya. Kurang lebih mungkin 2 sampai 3 bulan ini. Betul. Iya. Karena nanti di akhir ada ujiannya juga kan Pak itu. Ada ujiannya itu. Kalau tidak mengikuti dengan seksama seluruh rangkaiannya bisa-bisa nanti pada saat Ya. tidak lulus pada saat ujian terakhir. Ya. Lanjut lagi mungkin Pak terkait dengan BST-nya. Ya, seperti apa yang basic safety training ini? Iya. Jadi salah satu persyaratan untuk bisa ikut Ankapin, Iya. Atkapin, Iya. minimal harus punya BST. Harus punya BST ya. Harus punya BST. Tapi kita kan dari di bawah binaan kita Pak ya, dari KPTK Iya. itu dari tahun 2017. Iya. BST kita kan Iya. sudah jalan. Sudah Pak, ada ya, sampai sudah saat jalan. ini. Berarti sudah ada beberapa Iya. ini sebenarnya yang sudah Sesuai dengan dibina besar ya, iya. penyelenggaran, Iya. biasa kita tambah kelas seperti itu. iya. Alhamdulillah kalau sesuai dengan data terakhir itu untuk kita bisa adakan Ankapin sudah Iya. bisa Pak. Jadi ini memang sebenarnya proses ya. Saling Iya, berkesinambungan. saling berkesinambungan. Berjenjang istilahnya. Berjenjang Iya. ya. Di tahun-tahun sebelumnya KPTK sudah mulai Iya, melakukan diklat terkait dengan basic safety training ini. Kemudian ya mereka-mereka yang sudah kita latih di tahun-tahun sebelumnya, Iya. kemudian bisa kita panggil lagi nih untuk ikut Iya. Atkapin atau Karena Ankapin akan ini. beda, Pak ya. Iya. Kan memang kalau BST ini kan memang khusus untuk dasar ya. Iya. Dasar-dasar Oh, keselamatan. dasar-dasar Iya. Pak. Iya. Walaupun ada materi juga nanti di Ankapin itu. Iya. Seperti itu. Jadi kenapa dari awal kita dorong itu mengenai BST. Bahkan kita bikin paket sekarang, Pak. Iya. Gitu ya. Jadi satu paket kegiatan Iya. langsung 3 sertifikat. Iya. Ayo mau itu, ada Pak. 3 Iya. sertifikat yang Iya, keluar. Ada 3 sertifikat internasional yang keluar Iya. itu. Internasional ini bisa Iya. dipakai di luar Bisa negeri, dipakai Pak, di ya? luar negeri Iya. semua sama, Pak. Iya. Apa itu? BST, AFF sama Iya. MEPA, Pak. Oh. Jadi ada 3 sertifikat. Dapat itu ya. Iya. Jadi satu kali BST, diklat bisa iya. Bisa langsung dapat 3 tiga. sertifikat. AFF dan MEPA. Iya. Kalau AFF itu apa itu, Pak? Tentang pemadam juga bagaimana Yang menangani advanced kebakaran. firefighting Iya, ya? betul. Oh, Iya, tentang seperti pemadam itu. kebakaran Iya, tentang ya? pemadam kebakaran. Di atas kapal. Iya. Kemudian yang MEPA ini sendiri MEPA yang terkait. mengarah ke kesehatan ya, kayak pertolongan. Oh iya. Bagaimana Pertolongan pertama iya, misalnya betul, kan iya. di atas kapal itu tidak ada dokter. Tidak ada dokter, Pak. Iya. Kalau ada apa-apa berarti semua Iya. awak harus punya keterampilan itu. Bukan Iya. jadi bukan cuma di kapal aja, Pak. Kenapa penting itu Iya. kayak basic seperti Iya. tren sekarang di perhotelan. Ya, oh, Iya, ada sudah juga. digunakan, Iya, Pak. digunakan juga. Di bangunan-bangunan Iya. besar itu rata-rata dengan Iya, adanya siap. sertifikat Iya. itu kan bisa ini. Oh, Paling betul. tidak kita latih gurunya Iya. pasti akan ditransfer ke anak-anak ke anak-anak iya, nantinya. seperti itu. Iya. Anak-anak juga nanti punya bayangan seperti Pasti, ini. Pak, iya. BST ya. Oke, luar biasa pelatihan kita ini. Satu pelatihan saja misalnya yang BST itu saja itu dapat mengeluarkan sampai 3 sertifikat yang dibutuhkan. Iya. Iya. Itu semua sertifikat-sertifikat ini kemudian yang akan digunakan untuk bisa lanjut pada pelatihan-pelatihan berikutnya. Iya. Ya, karena tadi seperti yang disampaikan oleh 2 expert kita ini, ya kalau tidak ada BST-nya nanti tidak bisa nanti Tidak untuk bisa ikut, lanjut, Pak, ya. bisa ambil Atkapin atau Ankapin. Iya. Mungkin ke teman-teman niaga juga nanti ini butuh buat ke ATT ANT itu, Pak ya. Ada juga, Pak. Iya. Kita sudah programkan Iya. Ada diprogramkan di juga. pemetaan diklat kita Iya. sudah. Oh iya, luar Tinggal biasa bagaimana ini. pengaturannya, Iya. masalah regulasinya nih, Pak, yang Iya. yang selalu jadi masalah karena kita kemaritiman ini kan ada 2 departemen lain, Pak ya, yang berhubungan dengan Iya. kita.
baik dari perhubungan maupun dari KKP-nya iya, itu. betul. Seperti itu. Perhubungan terus perikanan. Perikanan. Selalu bersinggungan. Iya, dengan selalu dua. bersinggungan. Iya, kalau terkait dengan JP-nya sendiri, kalau yang BST ini berapa JP itu Pak untuk pelatihan BST-nya ini? BST, FF sama MEPA itu yang baru-baru kita lakukan tahun lalu Pak ya. Dilaksanakan kemarin itu? Itu sekitar 21 hari Pak. Sekitar 21 hari ya semuanya. Termasuk magannya ya. Iya. Berarti lumayan itu kalau dihitung JP-nya mungkin ada sekitar. Iya, ini kan sistem paket Pak ya. Iya. Sistem paket. Oke, siap Pak. Ini kalau terkait dengan modanya sendiri kan, kalau kita lakukan pelatihan yang kemarin ini kan kalau ikut yang pakem sebelumnya ini kan selalu ada daring, kemudian ada luringnya sendiri. Betul, ya. Kalau di diklat ini apakah sama seperti itu atau bagaimana itu? Sama Pak. Sama ya? Sama. Ada daringnya Iya, juga nanti? untuk bisa memaksimalkan. Mungkin kalau mau diluring semua dengan jumlah agak jam berat lebih ya? 600 itu Iya, ya. betul. Bukan kita yang berat Pak. Iya. Gurunya yang berat. Pesertanya Iya, berat. pesertanya. Iya. Banyak Misalnya satu kalau lagi. 2 bulan atau 3 bulan Iya. itu 2 bulan dan 3 bulan meninggalkan keluarga pertama. Betul ya. Iya. Kemudian 2 atau 3 bulan meninggalkan anak didik gitu Iya. kan. Itu pasti akan Apalagi jadi kalau guru-guru masalah. produktif kan agak kurang itu di sekolah untuk kita Dari sekarang. situ kita coba membuatkan skema Pak Iya. dengan model in-job training itu. Oh, pakai Dengan in-job training ya. dengan in-job. Iya. Seperti itu. Jadi mungkin kita akan bagi dua nanti. Ada sekitar 300 JP nanti. Itu Untuk nanti ya kita tinggal daringnya. Iya. Kemudian Bukan, selebihnya nanti ada kayak macam sistem karena kan pasti akan pakai LMS Pak ya. Oh iya. Jadi nanti Karena ada- belajar mandiri, sudah disiapkan LK-LK, Iya. Oh, berarti soal-soal. pakai yang flip classroom juga itu Pak Betul, ya. iya. Nanti ada sinkronos, Pasti, ada iya. asinkronos, Asinkronis, juga, iya, ya. seperti itulah. Jadi ada yang daring tatap muka ya. Iya. Daring ada pematerinya, Betul. kemudian mereka diberikan Nah, itu yang tugas-tugas mandiri. mungkin sekitar 360 jam itu nanti yang Sekitar modelnya 360 seperti asinkronis sinkronis Iya. itu. Oh, sip. Seperti itu Pak. Iya. Untuk adkapin dan angkapin. Adkapin dan angkapin. Iya. Kalau BST-nya sendiri BST-nya kemarin waktu rakor terakhir itu Pak, Iya. kita sempat menceritakan itu juga. Iya. Yang mungkin ada. Nanti akan dibuat daring juga. diformulasi juga Diformulasi ya nantinya juga, Pak, iya. yang terkait itu. Seperti itu. Karena dari perhubungan juga sudah ada Pak aturan seperti Oh, itu. sudah ada Iya, ya, karena sudah. terkait dengan diklat ini sih memang sebenarnya karena ada pakemnya dari Iya. perhubungan Pak ya. Itu. Jadi kita tidak bisa Nggak keluar bisa, dari aturan ya, itu. kita mengeluarkan kebijakan sendiri nggak bisa. Iya betul. Kita harus ikut dengan mereka ini. Betul Pak. Iya. Kemudian ini Pak, siapa-siapa saja sih nanti yang akan terlibat terkait dengan pelatihan ini? Dan mungkin rencana akan diadakan di mana? Yang terkait dengan adkapin dan juga BST-nya ini seperti apa? Iya. Untuk pengajar, karena ini awal ya, Iya. kita akan bekerja sama dengan Politeknik AUP yang di Jakarta Selatan iya. Pak. Iya. Akademi Usaha Perikanan. Iya. Iya. Dulu namanya STP, STP, Sekolah Tinggi Iya, Perikanan. Sekolah Tinggi Perikanan. Iya. Kalau tidak salah, Pak Rahmat alumni sana. Ya, betul ya. Berarti bisa kembali lagi Iya, nih, lihat-lihat saya masa alumni lalu. sana. Waktu zaman-zaman mahasiswa. Iya. Iya Pak, silakan. Nah, kebetulan di situ ada badan memang yang Iya. yang apa namanya, yang ada di antara perikanan dengan perhubungan ini. Yang menjembatani. Yang gitu, Pak, menjembatani ya. kita. Iya. Seperti itu Pak. Dan harapannya kami sebenarnya kegiatan ini untuk misalnya luringnya nanti kalau bisa diadakan di balai kita, kenapa tidak ya? Cuma kan ada persyaratan yang harus dilakukan Pak. Iya. Salah satunya itu adalah approve itu. Memverifikasi balainya kita dari perhubungan itu. Itu Ini yang kita coba masih sementara digenjot terus sementara Pak, ya. ya. Sementara ini kita susun juga, dan kalau memang tidak bisa dalam tahun ini, kita juga kemarin sudah undang di rakor Pak. Iya. Salah satu SMK yang menjadi pilot pilot project kemaritiman ya, di SMK Mundo itu. Oh, SMK Mundo, iya. Pak, ya. Jadi Iya. kalau misalnya kita belum diverifikasi, mungkin kita pelaksanaannya ada di Mundo itu. Karena Berarti kalau belum approval, belum sempat Iya. approval di kita, mungkin bisa kita akan lari ke sana nanti. ke Iya, Mundo ya. seperti Ya, itu. karena memang salah satu pilot project untuk di kemaritiman Iya. itu Pak ya. SMK 1 Mundo. SMK 1 Cirebon Mundo, ya? Cirebon. Iya. Oke, Seperti sip. itu. Ini antisipasinya saja. Iya, Tapi antisipasi. mudah-mudahan bisa Iya. Pak. Bisa Kalau mudah-mudahan bisa. memungkinkan Iya. di kita, ya dilaksanakan di kita nanti. Iya.
Kemudian ini nanti terkait dengan pelatihan ini pasti semuanya pada penasaran ini. Saya bisa ikut tidak atau seperti apa? Pasti di dalam kepalanya ini sudah mulai terbayang-bayang. Apa persyaratannya kalau saya ingin ikut diklat Atkapin atau Ankapin? Terus apa persyaratannya ketika saya ingin ikut BST? Nah, ya. Jadi persyaratannya tadi sudah disebut untuk Ankapin dan Atkapin, salah satunya itu harus memiliki sertifikat BST. Itu yang utama. Nah, kemudian yang umum lagi itu harus memiliki basic kemaritiman itu sendiri. Kemudian usia mungkin tidak lebih dari 50 tahun ya. Kalau yang kemarin yang kita sampaikan di rakor itu Pak, ada memang beberapa tuh, termasuk ada masa layar 6 bulan. Oh iya. Ada apalagi artinya ini persyaratan khusus ada surat keterangan berlayar Pak. Iya, silakan Pak. Dan saya yakin guru-guru banyak kok yang sudah punya masa layar. Sama dengan dulu saya juga waktu masih di SMK. Iya. Bawa anak berlayar. Apalagi dan yang utama kemarin itu yang surat apa? Berbadan sehat ya? Keterangan berbadan dia itu ya harus juga. Berarti ini terutama mungkin sekolah-sekolah yang sudah ada kapal latihnya itu sangat memungkinkan. Sangat. Ya. Tapi walaupun yang tidak tapi pernah ikut misalnya di anak-anak pada saat apalagi namanya itu Pak yang pada saat PSG. Ya. Praktek itu ya. Iya. Lapangan PKL istilah anunya ya. Pada saat di akhir-akhir itu mungkin di semester berapa gitu. Itu bisa tercatat juga sebagai ya. Kemudian apa namanya? Cuma terakhir informasinya itu karena yang akan kita latih adalah guru. Iya. Alhamdulillah bisa tanpa surat keterangan berlayar. Ada penyesuaian. Yang penting harus ada BST-nya Pak. Oh iya. Itu yang utama Pak ya. Kemudian karena mungkin saya pikir ini pasti banyak guru yang berminat dan kita harus menghargai mungkin guru-guru yang lebih lama mengabdi lah mungkin untuk di awal-awal ini Iya Pak, betul ya. Seperti itu. Walaupun nanti kalau program ini salah bisa jalan lancar. Iya. Kita sudah semua mulai, guru Pak. Iya. Misalnya kita harapannya itu Pak ya. Harapannya. Semua guru-guru kemaritiman ini harus tersertifikasi Atkapin dan Ankapin itu. Cuma untuk mengambil persaingan di awal ini mungkin kita yang sudah pengalaman mengajar 5 tahun ke atas lah. Karena masih yang proses awal Pak ya. Jadi penghargaan kepada Bapak Ibu guru yang konsisten ini. Ya, konsisten kurang lebih minimal 5 tahun mengajar ya. Iya. Tapi Bapak Ibu guru yang maksudnya pengalaman mengajarnya masih di bawah 5 tahun, ya jangan kecewa dulu. Ini baru awal, harapannya kami ke depan ya. Kalau memungkinkan ke depannya ini akan semakin diperluas lagi Pak ya. Iya, semakin diperluas lagi. Kalau bisa sampai tersertifikasi sampai semuanya guru-guru harus punya sertifikat ini. Iya, sertifikat ini. Betul. Iya, luar biasa. Teman-teman KPTkers ini tadi sudah disampaikan apa-apa saja persyaratannya sebenarnya untuk bisa ikut diklat Atkapin dan Ankapin ini ya. Tadi sudah disampaikan semuanya, minimal ada BST-nya ini. Jadi yang belum ada BST jangan dulu ikut Atkapin Ankapin, tapi ikut yang diklat BST dulu ini ya. BST dulu. Iya. Kemudian ada keterangan masa layar, ya. Kemudian berbadan sehat, ya. Tapi kalau ada yang ingin didiskusikan yang lebih lanjut terkait ini, ya boleh nanti hubungi PIC-nya ini. Bisa menghubungi Pak Rahmat atau Pak Holis, atau kalaupun belum tahu bisa mention di Silaut media ada, sosial Pak. kita. Di Silaut juga ada ya. Oh, di Silaut juga ada. Di Silaut ya. ada. Jadi semuanya bisa ini. Jadi kalau ada yang ragu-ragu atau ingin bertanya terkait dengan sesuatu terkait dengan pelatihan ini bisa. Ya, nanti di Silaut itu ada kontaknya ya. Atau mention media sosial kita ya, teman-teman, atau komen nanti di bawah video ini bisa nantinya. Ya. Baik, kalau terkait dengan BST ini Pak, persyaratannya apa saja sih sebenarnya? BST yang jelas guru ya. Iya, guru ya. Karena kita memang melatih guru Pak ya. Ini guru yang sudah mengabdi, yang sudah dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah ya. Ada SK mengajarnya. Ada SK mengajarnya. Iya. Kembali juga itu membutuhkan surat keterangan sehat. Itu ya yang utama. Harus ada itu surat keterangan sehat ya. Iya, karena ini di BST ini kalau tidak salah ini ada materi terkait dengan penyelamatan diri di laut ini. Iya. Harus loncat ke dalam air ini. Kalau ya, tidak ada salah. Banyak ya. Kalau tidak
kuat jasmani atau sehat jasmani nanti. Betul. Makanya diminta kondisi kesehatannya. Oh iya ya. Harus melampirkan itu ya, surat keterangan berbadan sehat. Iya. Oke. Pak, ini kalau daftarnya nanti mungkin di SIMPI KB kayaknya nanti. Kalau terkait dengan pelatihan kita nanti akan dibuka bersama-sama teman-teman KPTkers, nanti silahkan dipantengin terus SIMPI KB-nya, nanti pengumumannya akan keluar di sana. Tapi kalau terkait dengan pelaksanaannya ini rencananya kapan, Pak? Rencananya ini mungkin bulan Mei, Pak ya. Bulan Mei ya. Bulan Mei, Juni. Ya, sekitar Mei sama Juni. Juni. Jadi ditunggu ya, sekitar bulan Mei atau Juni. Kita usahakan nih, mudah-mudahan tidak ada lagi kendala-kendala di lapangannya Pak, supaya bisa dilaksanakan. Tabrakan dengan kegiatan lain ya. Iya, karena kadang ada tiba-tiba ada kegiatan dari pusat juga yang harus kita layani. Terutama kesiapan industrinya Pak ya. Sama kesiapan industri juga. Iya. Karena kita ini kerjasama dengan industri semua di Jadi kita juga harus menyesuaikan. Iya. Kalau peserta sendiri nih, ya peserta untuk Atkapin berapa, Ankapin berapa, BST juga berapa? Berapa kemarin ya? 20 sampai 24 orang. Oh, 20 sampai 24 orang. Jadi 20 orang untuk Atkapin, 20 untuk Ankapin, BST-nya juga sekitar 20 orang. Iya, sekitar. Ya. Jadi teman-teman 20 orang untuk satu kelas ini ya, satu mata diklat ini seluruh Indonesia Pak ya. Seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Jadi persiapkan diri teman-teman KPTkers jika ingin mengikuti pelatihan ini nantinya. Ya, sekitar bulan Mei dan Juni. Ya. Oke, saya kira sudah lengkap ini informasi-informasi yang akan dibagikan kepada KPTkers terkait dengan 3 pelatihan kita yang luar biasa ini. Atkapin, Ankapin, dan BST. Tapi sebelumnya mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman ya, kepada KPTkers, Pak Rahmat atau Pak Polis. Ya, jadi begini. Kegiatan BST dan Atkapin ini merupakan kegiatan yang jadi primadona ya Pak. Ya, primadona ya. Begini, ditunggu-tunggu. Ya, ditunggu-tunggu karena kegiatan seperti ini banyak di luar, cuma harus mengeluarkan biaya sendiri. Yang tidak sedikit ya. Makanya ini banyak yang tunggu-tunggu. Kemudian untuk kenapa guru-guru harus ikut di sini? Kenapa tidak harus? Kenapa hanya murid saja yang ikut? Makanya guru di sini diikutkan supaya pada saat menghadapi siswa-siswinya tidak canggung lagi dengan ilmu yang dia dapatkan dari pelatihan ini. Iya. Jadi bisa memberikan gambaran kepada siswanya nanti seperti jangan sampai siswanya yang kuasai lantas gurunya yang kurang paham dengan diklat ini. Terkait dengan materi-materi yang ada di dalamnya. Iya. Mungkin itu dah. Iya. Oke, kalau dari Pak Rahmat mungkin ada yang ingin disampaikan? Iya, sama Pak ya. Artinya ayo teman-teman. Iya. Kita ajak saja ya. Iya. Bagaimana supaya teman-teman yang belum punya sertifikat ini, ayo bersabarlah bagi yang belum dapat giliran. Yang jelas ini kegiatan diklat ini adalah merupakan akan menjadi kita kayak rutinkan begitu. Iya, ini akan menjadi prioritas Pak ya. Satu pelatihan yang menjadi prioritas bagi kita melihat kekurangan-kekurangan kita di kemaritiman ya. Salah satunya itu adalah gurunya Pak. Iya. Dengan adanya sertifikat Atkapin, insya Allah pasti akan berpengaruh kepada proses belajar mengajarnya nanti. Seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Rahmat dan Pak Holis. Luar biasa ini terkait dengan diklat yang akan kita laksanakan yang juga luar biasa. Ini salah satu strategi sebenarnya yang dilakukan oleh Balai bagaimana menghadapi seperti yang disampaikan sebelum-sebelumnya terkait dengan kita di sekolah vokasi atau SMK kemaritiman yang guru produktif bidang pelayarannya sendiri sebenarnya 80% itu bukan dari latar belakang pelayaran. Jadi ini adalah salah satu cara bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Ya, jadi teman-teman KPTkers ditunggu ini ya. Ada 20 kuota peserta untuk masing-masing diklat yang kita sebutkan tadi. Tapi kalaupun tidak terjaring untuk tahun ini bersabar karena ini akan menjadi prioritas ya. Ya. Sebagai
mata diklat primadona yang disampaikan tadi oleh Pak Holis. Ya, baik, terima kasih Ya, sama-sama, Pak Rahmat dan Pak Holis atas informasinya, sudah bersedia datang bergabung bersama kami menjadi tamu saya kali ini. Ya, jangan bosan-bosan Pak. Besok kalau diundang datang lagi. Ya. Siap. Ya baik teman-teman KPTKers, terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.